Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat serta rahmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Allah tidak memandang kita ini ahli maksiat atau ahli ibadah, tapi nikmatnya senantiasa diberikan kepada kita semua. Maka wajib bagi kita umat Islam senantiasa bersyukur, tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Momentum Idul Adha ini beberapa hari yang lalu seluruh umat Islam di dunia tertuju pada satu tempat, yakni Baitullah Makkah Mukarramah, untuk melaksanakan ibadah haji sebagai prosesi kesalehan individu untuk menyempurnakan rukun Islam. Dan insya Allah sholat Idul Adha juga di belahan bumi yang lain kemarin telah dilaksanakan, dan alhamdulillah hari ini di negeri kita juga dilaksanakan sholat Idul Adha. Di momen Idul Adha ini juga seluruh umat Islam melaksanakan satu perintah Allah, yakni kurban, sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan dengan menyembelih seekor hewan, domba atau lembu. Yang itu juga sebagai bentuk kesalehan sosial kita. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang lebih penting daripada bentuk wujud kesalehan sosial dan kesalehan individu dalam mengambil hikmah dari momentum Idul Adha ini, ada satu yang terlupakan yang mungkin jarang kita ambil pelajaran, bahwa di situ ada nilai-nilai pembelajaran untuk pendidikan keluarga. Allah telah menunjukkan kisahnya pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Jamaah rahimakumullah, kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim. Beliau punya istri namanya Sarah. Menikah hampir 100 tahun, Allah belum karuniakan anak kepada mereka. Sarah ini adalah perempuan yang taat, yang solihah, yang setia kepada Nabi Ibrahim. Dari Babilonia kemudian diusir sampai kemudian tinggal di Palestina. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, karena seorang nabi, karena seorang rasul, harus punya keturunan untuk melanjutkan risalah dakwah. Tapi Nabi Ibrahim tidak meminta untuk menikah lagi. Dan baiknya bahwa Sarah inilah yang meminta beliau untuk menikah lagi. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan budak pemberian Raja Mesir, yakni Ibunda Hajar. Maka Allah takdirkan dengan Ibunda Hajar ini Nabi Ibrahim punya anak duluan, namanya Ismail. Tinggal bersama saat itu, kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar.
Kalau kita melihat satu rumah misalnya, kemudian namanya punya anak, kemudian Nabi Ibrahim pasti kasih sayangnya tertuju pada Ismail dan Hajar, dan itu pasti namanya Sarah, walaupun beliau solihah, walaupun beliau taat kepada Allah, tentu akan ada godaan iblis yang membuat cemburu, iri hati. Maka karena beliau ini orang-orang yang taat kepada Allah, Allah turunkan ketetapan kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan Hajar dan Ismail ini supaya tidak berkumpul dengan Sarah di Palestina. Di surat Ibrahim ayat 37 Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, hamba ini telah menempatkan sebagian keturunan hamba di satu lembah ghairi dzi zar'in, yang di situ tidak ada tanaman. Kalau tidak ada tanaman, pasti tidak ada sumber mata air. Tetapi ditempatkan di tempat yang paling mulia, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang engkau haramkan, yang engkau sucikan, yang engkau berkahi. Jamaah rahimakumullah, yang paling penting dari kisah ini adalah ketika Nabiullah Ibrahim memindahkan Hajar dan anaknya yang masih kecil, paling kecil sekali, yang masih bayi. Kemudian apa kalimat pertama yang terucap dari Hajar? Ahada min amrillah. Apakah ini perintah Allah? Kata Nabiullah Ibrahim, na'am, hada min amrillah. Setelah mengucapkan dan dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, benar, saya pindahkan engkau di tempat ini karena perintah Allah. Hajar tidak membantah sedikit pun. Kalau panjenengan misalnya punya anak baru lahir, kemudian istri kita tinggalkan di lapangan bolokan ini, kita tinggal pulang gitu. Apa jawab istri kita? Bapak ini gak mau pulang. Tapi Hajar Siti Hajar ini, Bunda Hajar, kemudian ketika dijawab oleh Nabi Ibrahim, na'am hadza min amrillah, ini perintah Allah, maka tidak ada satu kata lagi terucap dan dia taat. Kalau ini perintah Allah, yakin pasti Allah akan merawatnya, pasti Allah akan berikan kehidupan padanya. Jamaah rahimakumullah, inilah kalau kehidupan berumah tangga itu sesuai dengan ketentuan Allah, maka insya Allah Allah akan tuntun kehidupan rumah tangga kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kita kelegowoan, kesabaran dan ketulusan serta keikhlasan. Jangankan begitu, ibu-ibu misalnya ketika melihat bapaknya hari Ahad atau hari Jumat itu libur, biasanya nggak bisa sarapan di rumah, memasakkan sebelum subuh sudah masak enak gitu, karena bapaknya libur. Qadarullah bapaknya mari ngomong, ada telepon rapat mendadak, makanan yang sudah disajikan sampai sebelum subuh itu tidak dimakan. Kira-kira apa perasaan ibu ini? Tetap kalau secara manusiawi mantul terus dimasak kok ganti tangan. Tapi kalau itu kehendak Allah, karena masa itu perintah Allah, maka alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Mungkin belum rezekinya bapak saya, mungkin saya ini ditambah rezeki bisa memakan jatahnya bapak saya atau suami saya. Itu kalau ikut ketentuan Allah. Jamaah rahimakumullah, yang paling penting bisa kita ambil pelajaran di sini adalah tidak mungkin Ibunda Hajar bisa mengatakan ahada min amrillah kalau sebelumnya tidak ada pendidikan yang baik dari Nabiullah Ibrahim. Sebelumnya ada pendidikan tauhid, pendidikan akhlak dari Nabiullah Ibrahim. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua kita lanjut dari kisah ini adalah kemudian setelah Hajar dan Ismail ini di Mekah, tidak serta-merta Nabiullah Ibrahim ini terus kemudian tidak menilik, tapi sering sekali Nabiullah Ibrahim ini riwari dari Palestina ke Mekah hanya untuk melihat, memperhatikan, memastikan kondisi istri dan anaknya, bagaimana makannya, bagaimana pendidikannya. Inilah bentuk pendidikan seorang bapak. Waktu yang berkualitas, tidak harus setiap hari bertemu, tetapi sekali bertemu maksimal dalam mendidik anak. Maka seringkali di
didatangi, kemudian dididik akhlaknya, dididik keimanannya. Suatu ketika turun ketetapan Allah bahwa Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah, pondasi Ka'bah. Ka'bah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tetapi sempat hancur karena banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mendirikan Ka'bah. Saat itu Ismail lagi usia balita, melihat dari jauh bapaknya sedang susah mendirikan sendirian, dibantulah wa Ismail datang untuk membantu. Jamaah rahimakumullah, anak usia balita kemudian dia punya rasa peduli kepada orang tuanya, peduli kepada kesusahan orang tuanya. Kalau tidak dididik dari kecil tentang akhlak dan budi pekerti, tidak mungkin anak bisa peduli seperti itu. Kita saja hari ini kemudian ibu menyapu anak yang memberi komando, bu, ikut bu, saya rusuh sama satu mana. Kalau bapaknya mungkin bapak yang nyuci sepeda, anak yang pakai, tidak membantu. Hari ini kondisinya seperti itu. Tetapi Nabi Ibrahim memberikan pendidikan contoh waktu yang berkualitas. Nabi Ibrahim tidak setiap hari bertemu anaknya, tetapi sekali bertemu beliau terus kemudian totalitas menjadi anaknya. Kita saja kadang menunggu anak kita, anak dibiarkan bermain, orang tuanya main HP sendiri. Selanjutnya, ibrah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang ketiga tentang ujian keimanan dan keteguhan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tatkala Ismail ini sudah beranjak dewasa, sudah balik, sudah bisa berpikir, sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil, maka turun ketetapan Allah lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang dari Palestina ke Mekah untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, dialog ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya araf inni araful manami anni adabtuka fanzur madza tara. Jadi ketika Ismail sudah mulai beranjak dewasa, maka Nabi Ibrahim mendapatkan dari Allah untuk menyembelih. Tergantung musuh. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, Bapak mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih kamu. Tetapi kalimat yang luar biasa dari Nabi Ibrahim adalah fanzur madza tara. Bisa saja Nabi Ibrahim ini seorang nabi dan rasul, kalau punya mendapat wahyu langsung dilakukan. Nah, Bapak dapat perintah dari Allah untuk menyembelih, kamu siap-siap. Bisa saja begitu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak begitu memperlakukan anak yang sudah mulai remaja. Diajak dialog, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Kalau kita hari ini orang tua, nah, Bapak dapat ilham untuk menyembelih kamu. Ya ampun anak. Apa jawaban anak kita? Kadang disuruh sholat saja, nak, ayo sholat nak, ikut bapak ke masjid. Sik pak. Nah, ayo ngatus, ngaji, sik pak. Tapi jawaban Ismail adalah qala ya abati alma tu'mar. Ismail mengatakan, wahai bapak, kalau itu perintah Allah, segera lakukan, gak usah ditunda-tunda. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, tidak mungkin Ismail yang remaja itu bisa menjawab seperti itu tanpa pendidikan yang baik dari bapaknya, tanpa pendidikan yang baik dari orang tuanya. Maka momentum Idul Adha ini kita jadikan momentum untuk menjadi ibrah, mengambil pelajaran bahwa Allah telah menurunkan ketetapan-ketetapan. Allah telah mendidik kita melalui Al-Quran tentang bagaimana mendidik keluarga. Tidak cukup dengan soleh sendiri, bapaknya soleh, bapaknya ikut pengajian sendiri, istri dan anaknya tidak diajak, tapi soleh bersama-sama.
sekali lagi momentum Idul Adha ini tidak cukup mendidik kita dari kesalahan individu dan kesalahan sosial saja, tetapi juga bagaimana kita bisa mendidik keluarga kita untuk soleh bareng-bareng. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, nanti ketika bapak-bapak dan keturunannya itu beriman, kemudian diikuti oleh anak-anak cucunya beriman juga, meninggal dalam beriman, maka Allah akan kumpulkan mereka kepada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Dan mereka orang-orang yang beriman meninggal dalam keadaan beriman, diikuti dengan anak-anak cucunya mereka, kemudian meninggal dalam keadaan beriman juga, mereka akan dikumpulkan oleh Allah menjadi satu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kalimat yang terakhir kulum ring di mata sahabat wahim, tapi ketetapan itu banyak orang yang kemudian setelah dapat petunjuk mereka mau mengikuti atau tidak, itu urusan mereka. Makanya para jamaah rahimahumullah, nanti di surga itu akan ada bapaknya di surga, istrinya di neraka, akan ada anaknya di surga, bapaknya di neraka. Kenapa? Karena mereka di dunia tidak hidup dalam keimanan, sampai meninggal pun mereka tidak dengan keimanan, membawa keimanan. Jamaah rahimahumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita dituntut untuk mengikuti pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini, supaya kita bisa taat kepada Allah, membangun kesalehan bersama-sama. Suami taat, istri taat, anak-anak kita juga taat. Dan Allah juga berikan pelajaran kepada kita, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi Allah berikan pelajaran kepada kita untuk mengikuti Adam dan Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Kenapa Adam dan Nuh ini disebut sendirian, tidak bersama ala Adam wa ala Imran? Karena Nabi Adam punya keluarga yang durhaka, karena Nabi Nuh punya anak yang durhaka. Tetapi ala Ibrahim sebagai percontohan yang hakiki, sebagai percontohan yang sempurna dari keluarganya, mulai istrinya dan anak-anaknya, bahkan dari dua istri ini menjadi keturunan Nabi semuanya. Kemudian Ali Imran, keluarga Imran, beliau ini bukan Nabi, beliau bukan Rasul, tetapi cara dia mendidik keluarganya dengan ketauhidan, dengan keimanan, inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam satu surat di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, akhirnya mari kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Kita mohon kepada Allah supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang solih, penyucip hati kita, tetap memberikan sholat, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak nanti Allah kumpulkan bersama-sama kembali, tidak hanya di dunia tetapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.